Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam kegiatan podcast Delta Suara Dwija TV PGRI Kabupaten Sidoarjo. Sobat Guru Kabupaten Sidoarjo, kali ini saya sudah bersama salah satu ketua cabang PGRI, tepatnya cabang Candi, betul ya Bapak? Betul, ya. Beliau adalah Bapak Nur Rosid, Ketua PGRI Cabang Candi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama beliau mengulik bagaimana peran PGRI di Cabang Candi dalam rangka mengembangkan kompetensi dan profesionalisme guru-guru. Apa kabar Pak Rosid? Alhamdulillah, baik Bu Fitri. Alhamdulillah. Jenengan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ya. Pak Rosid, baik. Bapak Ibu, selama kurang lebih 20 menit ke depan kita akan berbincang dengan beliaunya. Pak Rosid, boleh diceritakan Pak, bagaimana sih gambaran umum Bapak Ibu guru yang ada di Kecamatan Candi, khususnya yaitu guru-guru anggota PGRI? Terima kasih. Sebelumnya saya flashback dulu Bu Fitri. Saya sebagai Ketua PGRI Cabang Candi, alhamdulillah dapat amanah dari anggota PGRI Kecamatan Candi, TK, SD, SMP maupun SMA. Menjabat 2 periode ini berjalan. Luar biasa. Periode pertama saya menjabat mulai tahun 2020-2025 dan waktu dikoncap kemarin 15 Oktober di PGRI Kabupaten, alhamdulillah saya diamanai lagi sama anggota bahkan secara aklamasi. Ini merupakan suatu bentuk amanah tanggung jawab saya lagi. Saya memimpin PGRI Cabang Candi dengan 800 anggota. Luar biasa. Dengan 800 anggota PGRI Cabang Candi mulai TK, SD, SMP, SMA. Alhamdulillah ini adalah bentuk tanggung jawab saya bagaimana saya akan meningkatkan lagi periode pertama 2020-2025. Langsung kita evaluasi apa-apa yang belum sempurna. Nanti di periode kedua ini insya Allah akan kami tingkatkan lagi. Oke, Nah, Bapak Ibu. Ya. 2 periode Bapak Ibu. Pak Rosid ini periode kedua. Ya, alhamdulillah. Tadi Pak Rosid sempat menjelaskan bahwa anggota PGRI Cabang Candi kurang lebih ada 800 orang. Betul, ya Pak ya, betul ya. ya. Kira-kira menurut Pak Rosid nih 800 guru di Kecamatan Candi itu Bapak Ibu kondisinya atau dalam melaksanakan kegiatan pendidikan tuh gambaran umumnya garis besarnya seperti apa Ya. Pak? Di PGRI Cabang Candi dengan anggota 800 orang guru yang meliputi TK, SD, SMP, SMA. Selama ini kami biasa ada kendala, ada hambatan, terus ada sesuatu yang baik, yang bagus itu sudah biasa. Tapi kami tidak pantang menyerah karena ini adalah suatu bentuk tanggung jawab kami sebagai ketua. Kami dalam meningkatkan kompetensi dan guru-guru itu selalu kerjasama, kolaborasi. Jadi kami meskipun sebuah organisasi profesi ini sebuah struktur organisasi dengan 21 pengurus tidak bisa bekerja dalam sebuah organisasi. Kami harus untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di Kecamatan Candi, saya selalu koordinasi dengan beberapa stakeholder atau komunitas seperti K3S atau guru olahraga, PCO, KPAI, dan semuanya dari TK, SD, kepala sekolah SMP, semuanya kita ajak bersama-sama untuk memberikan pemikiran, untuk memberikan sesuatu hal bagaimana guru-guru Kecamatan Candi itu akan lebih baik dalam peningkatan pembelajaran atau kompetensi mereka. Oke, kata kuncinya Bapak Ibu
kolaborasi. Kolaborasi, Betul ya, Pak betul. Rosid ya, Selama ini kami kolaborasi. terapkan seperti itu. Harus Oke, itu. harus kolaborasi Bapak Iya. Ibu. Pak Rosid, bisakah diceritakan selama ini peran PGRI Kecamatan Candi dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kesejahteraan guru itu seperti apa Pak Rosid? Ya, peran PGRI yang pertama dalam peningkatan kompetensi guru selama ini cabang Candi itu sangat luar biasa. Karena apa? Kami di Candi itu mempunyai banyak guru-guru yang sangat berdedikasi, berkompetensi yang sangat bagus sekali. Karena itu kita ajak bersama-sama para instruktur yang ada di Kecamatan Candi itu memberikan ide, pikiran-pikiran yang sangat baik bagaimana untuk meningkatkan guru-guru yang di Kecamatan Candi ini. Dan kita selama ini kami tidak bekerja untuk anak SD saja, guru SD saja, TK, SMP, SMA, kita ajak semuanya. Makanya kita tiap tahun kita dalam program kerja kita itu mengadakan yaitu beberapa lomba untuk meningkatkan kompetensi atau pelatihan-pelatihan Bu Fitri, baik pelatihan yang ada di cabang, baik pelatihan yang ada di kabupaten. Kita selalu partisipasi, kita kirim beberapa guru-guru, kita seleksi dulu dan sebagainya. Nah, itu caranya itu yang pertama, yang kompetensi. Yang kedua terkait dengan kesejahteraan ya Bu Fitri, bahwa guru-guru yang ada di Kecamatan Candi, alhamdulillah, namanya kesejahteraan itu pasti ada hubungannya dengan profesi, tunjangan profesi. Alhamdulillah, atas kerja keras PGRI Cabang Candi dan Kabupaten ya mengupayakan berjuang bagaimana teman-teman yang baik, namanya guru Bu Fitri, nggak hanya di guru yang PNS saja, ASN, betul. Tapi guru-guru swasta yang ada baik di TK, SMP, SMA itu terus kita perjuangkan bagaimana mereka akan mempunyai hak mereka sebagai guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Betul. Menarik ya Bapak Ibu. Jadi PGRI Candi itu tidak hanya fokus pada SD negeri atau sekolah negeri gitu ya, tapi juga sampai ke sekolah-sekolah di tingkat PAUD atau TK gitu ya Pak Rosid ya tadi. Pak Rosid, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa PGRI Cabang Candi itu selalu support ya kalau ada kegiatan pelatihan di tingkat kabupaten, dari PGRI Candi pun selalu support. Salah satu kegiatan yang pernah diikuti Pak teman-teman dari cabang sampai di tingkat kabupaten mungkin untuk pelatihan seperti apa nih Pak? Ya, kami selalu di kabupaten itu mengadakan kegiatan apapun kita akan selalu laksanakan di cabang, dan cabang juga selalu memberikan ide-ide bagaimana kegiatan tersebut itu sangat positif bagi pembelajaran untuk guru-guru candi. Nah, oleh karena itu kami yang ada di cabang itu selalu berpikir bagaimana teman-teman di candi itu selalu terus proses itu belajar dan banyak kita melahirkan guru-guru yang luar biasa di candi. Sebagai contoh kemarin Bu Fitri ya kita AGP Anugerah Guru Prima tahun 2025 di Candi satu-satunya adalah juara 1 tingkat SD, yaitu Pak Fikri dari SDN Tudung Pelu. Dan kami selalu berikan support. Yang kemarin yang juara 1 tingkat kabupaten, bahkan yang di tingkat provinsi di Tuban pelaksananya kami dari PGRI Candi selalu bersupport, bahkan kami mengantar ke sana untuk bersupport. Meskipun masih belum berhasil, tapi ini merupakan suatu bentuk pengalaman Bu Tri ya. Kami selalu bersupport Pak Fikri, nanti tahun depan harus berusaha lagi, mencoba lagi. Begitu juga sama guru-guru yang lainnya, harus menelurkan nanti ya, ada Pak Fikri, ada yang lainnya. Nah, disitulah nanti PGRI Candi terus memberikan support. Jadi pengurus itu tidak diam saja Bu Fitri. Kami selalu memperhatikan teman-teman anggota PGRI yang mempunyai prestasi, yang mempunyai kompetensi, kita dukung semuanya. Dan ilmunya, jangan lupa ilmunya yang didapat harus
amalkan pada teman-teman yang sebelumnya. Salah Nanti satu supaya tahun depan bisa ikut seleksi, barangkali nanti terjaring di tingkat kabupaten bahkan tingkat provinsi itu. menarik ya Bapak Ibu, jadi salah Iya. satu bentuk support gitu ya dari PGRI Betul. Cabang Candi kepada Bapak Ibu guru yang berprestasi, bahkan sampai diantar ke Tuban gitu ya Pak Bahkan Rosid ya ya, tadi ya, betul. ya, Pak Rosid, kalau kita lihat dari perkembangan dunia pendidikan saat ini ya Pak, ada kebijakan-kebijakan baru, kemudian ada penerapan deep learning gitu ya Pak. Menurut Bapak dari sudut pandang seorang ketua PGRI gitu ya, penerapan kebijakan baru itu harus bagaimana sih Pak kita sebagai guru ini? ya, kita harus memang di era digital seperti ini, zaman pendidikan yang sudah luar biasa ini, Bu Fitri, memang tuntutan seorang guru itu harus tetap belajar dan belajar. Tidak boleh pasif, ya, tidak boleh pasif terus ya itu. Dengan era tiap dunia pendidikan, kurikulum berganti, sekarang deep learning, ya, sekarang deep learning. PGRI itu selalu mensupport, ya, yaitu dengan ada kegiatan. Jadi setiap program kerja kami itu ada namanya Kongkercap, Bu Fitri. Di Kongkercap itu konferensi kerja cabang. Ini dilaksanakan tiap tahun. Nah, di dalam Kongkercap ini, dalam bidang pendidikan, pelatihan, kita masukkan jenis-jenis pelatihan-pelatihan yang membantu guru-guru kita itu untuk mengikuti dan memberikan tambahan peningkatan kompetensi itu. Dari situlah kita sangat membantu teman-teman guru di Kecamatan Candi, dan kita tidak membedakan. Semuanya guru yang termasuk anggota PGRI berhak untuk mendapatkan pembelajaran atau pelatihan-pelatihan dan dalam yang sudah kita rencanakan di program kerja kita itu. Oke, berarti support ya Pak ya. Kita harus mengikuti kebijakan-kebijakan dan PGRI Cabang Candi siap mengawal Bapak Ibu guru anggota PGRI khususnya Cabang Candi gitu. Pak Rosid, ini kalau kita lihat ya Pak, kan PGRI itu memang sebetulnya menaungi Bapak Ibu guru ya untuk meningkatkan profesionalitas dan juga kompetensinya. Selama ini kegiatan PGRI di Cabang Candi ada nggak sih Pak yang fokusnya ke siswa atau memberi support gitu terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi kita? Ya, pasti ya. Jadi PGRI Cabang Candi selama ini itu sangat-sangat memperhatikan terkait dengan guru terhadap anggota. Ya, kita sudah mengembangkan apa ya, manfaat dari sebuah organisasi profesi ini tidak hanya ke guru bisa, tidak hanya ke guru aja. Kita melihat ke anak-anak didik kita. Betul. Anak-anak didik kita di Cabang Candi itu punya prestasi yang luar biasa, Bu Fitri, dalam bidang akademis maupun non akademis. Dari situlah kita sangat memperhatikan dan memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang juara-juara tingkat baik kecamatan, kabupaten maupun provinsi, bahkan nasional kalau ada. Kemarin kita juga memberikan apresiasi terhadap anak putra-putri kita di Kecamatan Candi yang berprestasi di tingkat kabupaten, tingkat provinsi juga ada, atau mendongeng itu dan apa sebagainya. Banyak kemarin, karena Candi itu dalam lomba mendongeng apa bahasa Jawa itu paling banyak menyebutnya. FTBI itu paling banyak Cabang Candi. Nah, kami sudah memberikan apresiasi dan kita sudah koordinasi dengan K3S SD, GTKI, bahkan MGMP SMP sangat mendukung sekali, yaitu PGRI memberikan apresiasi kepada putra-putri atau anak-anak didik kita. Jadi tidak hanya ke guru aja. Dan para guru, saya sudah koordinasi Bapak Ibu guru, sangat jempol, saya mengacungkan jempol. Iya Pak Rosid, sekarang kita ke anak-anak didik kita, memberikan support kepada anak didik kita. Setiap siapa saja yang berprestasi, kita berikan apresiasi. Itulah sudah berjalan, ya periode pertama sudah, periode kedua ini pasti masih lanjut lagi. Pasti. Keren jempol dua nih. Jadi ini salah satu ciri khas gitu ya Pak dari Kecamatan Candi, bahwa PGRI Cabang Candi itu tidak hanya mengakomodir prestasi dari guru-gurunya atau mengembangkan kompetensi Bapak Ibu guru, tetapi terlibat secara langsung dalam apresiasi siswa-siswi yang berprestasi. Luar biasa nih Pak, bisa jadi insight mungkin ya untuk PGRI cabang yang lainnya juga. Pak Rosid, tadi kan Pak Rosid menyampaikan ini periode kedua ya dari kepemimpinannya Pak Rosid. Kemudian sudah ada Kongkercap, ada program. Di periode kedua ini apa sih program unggulan mungkin ya yang menjadi sesuatu yang baru dibandingkan dari kepemimpinan Pak Rosid sebelumnya? Di periode kedua ini, Bu Fitri,
kami belum melaksanakan Konkercap 1. Oke. Ya, ini kami menunggu dari Konkercap 1 kabupaten. Kabupaten sudah mengadakan Konkercap, 6 bulan setelahnya kita di cabang melaksanakan Konkercap 1. Di Konkercap 1 lah ini nanti kita menyusun program-program kerja kita dalam 1 tahun. Oke. Tapi kita tidak luput dari program kerja yang periode pertama yang sudah bagus, yang sudah apik, kita lanjutkan. Tetap kita lanjutkan. Salah satunya ya kemarin kita ada HGN, halal bihalal, terus pelatihan-pelatihan, pengikutan lomba-lomba, terus apresiasi kepada siswa, juga kita mengadakan santunan anak yatim pada bulan puasa. Nah, itu yang bagus-bagus, yang apik-apik tetap kita laksanakan, kita lanjutkan, dan nanti kita evaluasi lagi program kerja yang periode pertama yang belum bagus itu apa, kita evaluasi lagi bagaimana caranya kita meminta pemikiran ya dari para guru senior instruktur yang ada di candi, apa yang bisa memberikan dan kita sampaikan di program kerja kita yang pertama nanti untuk peningkatan kompetensi dan untuk apresiasi terhadap siswa, bagaimana siswa juga meningkatkan kompetensinya, belajar yang bagus, bahkan berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Tetap itu nanti kita lanjutkan. Baik, berarti Bapak Ibu guru dari Kecamatan Candi nantikan gitu ya program-program yang akan disusun oleh Ketua PGRI Cabang Candi bersama dengan semua pengurusnya. Pak Rosid, tadi kan kita bicara tentang hal-hal positif, hal-hal yang sepertinya baik gitu, semuanya capaiannya bagus Kecamatan Candi. Suka dukanya Pak, atau tantangannya sebagai ketua cabangnya apa Pak? Jadi pertama itu Bu Fitri ya, saya jadi ketua PGRI di periode pertama. Satu-satunya ketua PGRI yang jadi guru sekabupaten itu saya. Dari guru maksudnya ya. Ketua semuanya PGRI. Cabang Sidoarjo adalah ketuanya dari kepala sekolah. Kepala sekolah. Bagaimana saya? Seorang guru memimpin sebuah organisasi profesi tingkat cabang yang anggotanya TK, SD, SMP, SMA dengan jumlah anggota 800. Apa? Saya bayangkan dulu Pak. Pasti ini ya tantangannya luar biasa nih. Kita bayangkan gimana, tapi saya tidak pantang mundur karena sebuah pengalaman. Ya alhamdulillah pengalaman organisasi saya selain PGRI itu kan ada. Dari situlah saya pengalaman itu kita ambil. Bagaimana saya punya anggota seperti ini bagaimana. Tapi yang kunci yang pertama buat saya percaya lagi sama anggota adalah ketransparanan. Transparan laporan keuangan. Itu yang bagi insya Allah yang jadi kunci kepercayaan jadi anggota kepada kami. Itu. Iya betul. Keuangan itu kan hal yang sangat riskan gitu ya Pak. Ketika transparan, kemudian ya itulah mendapatkan kepercayaan dari dan satu lagi Bapak Ibu guru. Kritik saran dari anggota itu harus kita akomodir. Jangan sampai kritik dari anggota itu kita abaikan atau kita dengarkan. Semua bentuk kritik atau saran baik atau jelek semuanya kita terima. Kita terima. Jadi saya itu dulu pernah susahnya ya pertama pertama jabat di periode pertama Bu Fitri, itu terkait dengan laporan-laporan tadi. Saya bahkan terjun ke lapangan langsung, terjun ke ranting-ranting. Bagaimana saya bisa menjelaskan terkait apa laporan kita yang jelas, yang bisa dipercaya, laporan keuangan, langsung saya terjun ke lapangan, door to door ke ranting masing-masing. Dari situlah Bu Fitri, step by step, perlahan-lahan sebuah kepercayaan kita terbangun. Terbangun. Dari kepercayaan terbangun, akhirnya muncullah suatu dukungan yang luar biasa. Bahkan TK, SD, SMP, SMA memberi sangat dukungan. Jangan mungkin ya sudah melihat sendiri kegiatan apapun yang kita laksanakan, antusias dari anggota yang sangat luar biasa. Betul. Bu Fitri, keluh kesahnya kita. Semoga saja kepercayaan ini tetap terjaga sampai periode kedua. Baik, kata kuncinya upaya ya Bapak Ibu. Tadi Pak Rosid sampai door to door untuk membangun sebuah sistem gitu ya, kepercayaan yang tentunya Bapak Ibu guru dari Kecamatan Candi yang melihat juga pasti turut bangga gitu ya kepada beliaunya, pemimpin organisasi PGRI di Cabang Candi. Pertanyaan terakhir nih Pak Rosid. Masih ada ini. Harapannya Pak Rosid nih kepada atau untuk Bapak Ibu guru dalam organisasi PGRI baik khususnya di Cabang Candi, apa nih harapannya?
Harapan saya sebagai Ketua PGRI, insya Allah di periode kedua ini, Bapak Ibu guru atau semua anggota PGRI, baik TK, SD, SMP, SMA, harus tetap meningkatkan kompetensi gurunya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Meskipun kita seorang guru yang kaya akan ilmu, kita tetap belajar dan belajar lagi. Perkembangan zaman, perkembangan digital yang seperti ini harus kita ikuti. Jangan mati suri, jangan kita umur kita sudah 50, umur kita sudah 55, kita sudah nggak belajar lagi. Jangan, tetap semangat untuk guru-guru PGRI Cabang Candi. Baik, begitu tadi harapan dari Pak Rosid, Ketua Cabang PGRI Candi, Bapak Ibu. Terus belajar, tidak boleh mati suri, gitu ya Pak Rosid. Pak Rosid, terima kasih banyak waktunya menyempatkan untuk berbincang bersama podcast PGRI Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan harapan beliau, Bapak Ibu, kepada guru-guru Kecamatan Candi khususnya dapat terwujud untuk terus belajar dan meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Rosid. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu guru dari Kabupaten Sidoarjo. Kami akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.